Shalom, kawan sehati dalam Tuhan. Kita jumpa dalam acara Sudut Pandang. Cara memandang kitab suci dari sudut penulis dan pembaca. Kiranya diberkati Tuhan. Hari ini kita akan belajar Alkitab yang saya beri judul Jalur Yusuf. Matius pasal 1 ayat 16 berbunyi demikian. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kawan sehati dalam Tuhan, Matius menelusuri silsilah Yesus melalui jalur Yusuf, yang notabene jalur itu tidak ada raja. Tidak ada raja-raja setelah pembuangan Babel. Bahkan mendapat kutukan Tuhan yang mengatakan bahwa keturunan Yekonya, ini raja, atau Yoyakim tidak akan ada yang menjadi raja setelah pembuangan Babel. Nah, coba perhatikan di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 36 ayat 29 sampai 30. Nabi Yeremia 36 29 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengenai Yoyakim raja Yehuda haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan. Lihat ini ayat 30. Beginilah, sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Perhatikan, ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Perhatikan di sini, ia tidak akan mempunyai anak keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Berdasarkan firman Tuhan dari kitab Nabi Yeremia di situ, jelas di sini sudah tidak ada benih atau keturunan Daud yang bisa duduk menjadi raja sebagaimana yang dijanjikan Allah kepada Daud setelah pembuangan Babel itu. Jadi kalau Matius menelusuri silsilah Yesus lewat Yusuf ke pembuangan Babel, memang tidak ada keturunan yang berhak dan bisa menjadi raja di kerajaan Daud. Tetapi secara legal, Yesus yang dipaparkan dalam Injil Matius ini, dia berhak dan bisa menjadi raja di kerajaan Daud karena Yesus itu bukan benih dari Yusuf, tapi dari Roh Kudus. Tetapi jalur Daud dipakai, kenapa? Jalur Yusuf dipakai, kenapa? Karena itu adalah jalur raja. Sekalipun Yusuf memang pada saat itu adalah orang biasa. Dia adalah seorang tukang kayu di Nazaret, tapi darahnya, darah biru, darah raja-raja keturunan Daud. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Injil Lukas, Lukas menelusuri silsilah Daud lewat jalur Maria sampai ke Adam. Maksudnya untuk menunjukkan bahwa Yesus itu yang memang manusia, yang lumrah seperti kita itu anak turun Adam. Hanya saja kalau Adam itu jatuh dalam dosa, kalau Yesus suci tanpa dosa, itu sebabnya
Dia dapat menjadi penebus dosa manusia. Matius menunjukkan bahwa Yesus secara sah, secara legal formal berhak dan dapat memenuhi kriteria menjadi raja, menjadi ahli waris janji Allah kepada Daud yang mendirikan kerajaannya sejak pembuangan, penaklukan Babel. Raja dan kerajaan Daud yang memang sudah runtuh. Inilah yang diberitakan Matius. Yesus adalah raja dan kerajaannya melintasi segala batas. Melintasi ruang dan waktu. Alam maut tidak akan menguasainya. Tetapi raja dan kerajaannya itu akan kokoh dan kekal selamanya. Alangkah bahagianya menjadi warga dan kerajaan yang rajanya kekal. Dia pernah mati, bangkit, dan hidup, dan kekal. Kerajaannya juga kerajaan abadi. Kerajaan yang kekal, yang alam maut tidak menguasainya. Damai sejahtera, bahagia, hidup menjadi bagian dari kerajaan Allah, kerajaan Yesus yang adalah keturunan Daud. Percayalah dan selamatlah di dalam Yesus Kristus yang adalah Mesias, Raja keturunan Daud. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur karena kami menjadi warga kerajaan Allah, menjadi warga kerajaan Tuhan Yesus, menjadi warga kerajaan yang dijanjikan Allah kepada Daud, bahwa kerajaan itu akan kokoh, rajanya juga kekal selama-lamanya, dan kami akan ada di sana selamanya dengan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin.